Hello everyone, how is your life? I hope you are doing great. Welcome back on English Time with Miss Desi. Pembahasan kali ini adalah mengenai sesuatu yang seru, yang menarik, yang mungkin bisa jadi pernah atau sering kamu lakukan. Apa itu? Ya, ini adalah recount text. Jadi kalau kamu suka menulis kejadian-kejadian atau pengalaman-pengalaman kamu tentang masa lalu kamu waktu kecil, atau tentang liburan kamu bersama keluarga, atau minggu kemarin kamu main sama teman-teman, dan kamu tuangkan dalam sebuah teks tulisan dalam sebuah buku diary misalkan. Nah, itu sebetulnya kamu sudah melakukan atau membuat sebuah teks yang namanya recount text. Jadi sebetulnya apa sih recount text itu? Yuk kita bahas sama-sama. So, what is actually recount text? Jadi apa sih sebenarnya recount text itu? Apa yang membedakannya dengan jenis-jenis teks lainnya? Okay, definition of recount text is a text that retells past experiences or past events. Jadi, recount text adalah teks yang menceritakan kembali pengalaman-pengalaman atau kejadian-kejadian yang sudah lampau. Contoh, misalkan ketika kamu menuliskan sebuah cerita tentang liburan kamu dengan keluarga. Okay, for example, last holiday, I went to the beach with my family. Liburan lalu, saya pergi ke pantai bersama keluarga saya. Nah, itu adalah contoh dari recount text. So, what is the purpose of recount text? The purpose of recount text is to retell past experiences or past events in order they happened, or sometimes to entertain the readers. Jadi, tujuan dari recount text adalah menceritakan kembali kejadian atau pengalaman yang telah terjadi dalam urutan yang sesuai dengan kejadiannya. Atau bisa jadi tujuannya juga untuk menghibur pembaca. The next question is, how many types of recount text? Ada berapa sih tipe-tipe dari recount text? Jawabannya adalah ada 4. Apa itu? Yang pertama adalah personal recount atau cerita-cerita dari pengalaman pribadi. Contoh, kita menulis dalam sebuah diary tentang pengalaman kita liburan bersama keluarga, bersama teman. Oke, kemudian yang kedua yaitu factual recount atau teks yang berisikan tentang peristiwa nyata atau kejadian nyata. Contohnya apa sih? Contohnya adalah laporan ilmiah atau laporan kepolisian dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah imaginative recount. Ini berisikan tentang cerita fiksi atau imajinasi dari si penulis. Contoh misalkan semalam kita mimpi apa, kemudian kita ceritakan kembali dalam sebuah teks, maka itu disebut imaginative recount. Kemudian yang keempat yaitu historical recount. Ini berisi tentang cerita atau peristiwa bersejarah. Contoh, cerita tentang perang, revolusi, dan lain sebagainya. Oke, baik, itu adalah 4 tipe dari recount text. Apa saja? Factual recount, personal recount, imaginative recount, dan yang terakhir, historical recount. Setiap teks memiliki uniqueness-nya masing-masing. Nah, keunikan ini bisa berupa berbagai macam pola struktur teks. Kemudian, apa saja sih struktur teks yang ada dalam recount text? Jawabannya adalah ada 3 macam. Yang pertama adalah orientation. Bagian ini adalah bagian penting yang harus diketahui. Mengapa? Karena di bagian orientation kita dapat mengetahui informasi mengenai who.
siapa yang terlibat dalam cerita itu. Kemudian when, kapan terjadinya. Dan yang ketiga where, di mana kejadian itu terjadi. Kemudian bagian yang kedua adalah event. Ini adalah sebuah cerita mengenai rangkaian-rangkaian kejadian yang disampaikan secara berurutan. Kemudian yang terakhir adalah reorientation. Ini adalah sebuah closing, sebuah penutup, bisa berupa personal comment atau komentar pribadi dari si penulis atau juga moral value dari cerita tersebut. Demikian 3 bagian penting yang ada dalam recount text. Keunikan lainnya bisa berupa language features yang berbeda atau unsur kebahasaan yang berbeda. Lalu, unsur kebahasaan apa saja sih yang ada di recount text? Nah, yang pertama adalah penggunaan simple past tense. Tentunya karena isi dari cerita recount text adalah pengalaman atau kejadian yang sudah lampau. Maka tenses yang digunakan adalah simple past tense yang berbentuk subject plus verb kedua. Kemudian yang kedua adalah adanya action verbs atau kata kerja aksi. Contohnya went, visited, both, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah adanya specific participants. Disebutkan orang yang terlibatnya secara spesifik. Contohnya my family, my friends, I, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya chronological connectors. Ada kata penghubung yang menjelaskan tentang urutan sebuah kejadian. Contohnya first, secondly, finally, next, then, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adanya adverb of time atau adverb of place. Kata keterangan waktu dan juga kata keterangan tempat. Contohnya, yesterday, last holiday, last weekend. Terus kemudian adverb of place-nya bisa jadi at the zoo, at the beach, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah contoh dari teks recount yang berjudul My Holiday at Kuta Beach. Ada 3 bagian penting, yaitu orientation, events, dan reorientation. Kemudian pada orientation kita tahu bahwa waktunya adalah last holiday. Kemudian siapa yang terlibat? I and my family. Kemudian di mana? Di Kuta Beach in Bali. Kemudian yang paragraf kedua menjelaskan mengenai events atau kejadian-kejadian yang diceritakan secara berurutan. Di sini disebutkan first, after that, dan juga in the evening. Kemudian paragraf terakhir ada reorientation. Di sini diungkapkan juga komentar pribadi, yaitu I felt so happy and relaxed after spending time with my family. Demikian contoh dari recount text. Nah, sekarang waktunya kita exercise atau latihan untuk mengetahui seberapa dalam pemahaman kita mengenai recount text. Oke, sekarang tulislah sebuah recount text sederhana mengenai liburan atau weekend kamu bersama keluarga atau teman. Jangan lupa menggunakan simple past tense, kemudian connectors. Untuk bonusnya, kamu bisa memainkan games yang sudah tersedia dengan link ini. Untuk yang terakhir, saya akan kasih pantun. Jalan-jalan ke Busan, jangan lupa bawa jaket biru. Belajar recount text tak akan pernah bosan, karena ceritanya seru-seru. Okay, thanks for watching. See you again on English Time with Miss Desi. Bye!